down, yeah. I've been feeling so, Hai, selamat datang semua kembali lagi di channel KPI Extraordinary. Sebelum lanjut menonton video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya ya. Check it out. Yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, Captain! I can't hear you. Aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semua, baik pada kali ini saya akan membawakan dengan sebuah tema di saat hidup terasa berat. Oke teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah SWT. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah SWT. Dalam sebuah dinamika kehidupan, kita butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian. Bahkan kita tak butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, itu tujuannya apa? Agar kesabaran kita tetap terjaga. Karena orang yang tidak ditemani Allah atau dibersamai oleh Allah, ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada kita saat kita diuji adalah Allah menghibur hatinya, menenangkan hatinya, dan menghidupkan hatinya dengan kalimat iman. Ada suatu riwayat menjelaskan, bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah maka hatinya akan bergetar. Salah satu bentuk Allah menemani membersamai hambanya dalam alam yajid kayati ma'fa'awa wa wajadaka qallahu fahada wa wajadaka ilam fa'aghna, dalam surat Ad-Duha ayat 1-8. Lalu Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'udzainakal kautsar. Allah pun menghiburnya dengan kalimat saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Dan lalu Allah menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallah. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan uji. Allah membersamai hambanya juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat, karena tanpa itu maka seseorang akan jatuh kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan di hidupnya. Kalau Allah SWT tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi mereka untuk mengingat Allah, karena mereka sibuk menikmati hidupnya. Akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu, sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam karena dia tertidur larut malam. Mengapa? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum dia tidur. Dia bisa makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, atau bahkan dia bisa berbelanja atau menunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia.
sehingga akhirnya dia tertidur terlalu larut. Lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap kepada Allah, curhat kepada Allah. Jadi hal yang selama ini dia lakukan, justru ketika dia diuji Allah, mudah bagi dia untuk bangkit tengah malam untuk curhat, sujud panjang, nangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat curhatnya hilang, malamnya lelap, bahkan sampai subuhnya pun juga kelewat. Ini jika Allah tidak mau membersamai, tidak mau bersama-sama dengan seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak ke dalam jalan yang salah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ada satu pantun nih. Pagi-pagi sudah minum jamu, terasa sehat dan segar di badan. Jika sudah mendapatkan satu ilmu, jangan lupa untuk diamalkan. Sekian dari saya, terima kasih.